Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Wawan. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 9 subtema 2, pembelajaran 2 kelas 5. Materinya yaitu tentang pengertian iklan elektronik dan mengidentifikasi zat tunggal, campuran homogen, campuran heterogen, serta mempelajari pola lantai latihan tarian daerah. Selanjutnya, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik anak-anak, untuk materinya yaitu yang pertama tentang pengertian iklan media elektronik. Pengertian dari iklan media elektronik yaitu iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Jenis iklan elektronik yang sering kita temui adalah iklan radio, iklan televisi, dan iklan laptop atau internet. Nah, dari sebuah iklan radio merupakan alat elektronik yang menggunakan audio sebagai sumbernya. Fungsinya yaitu sebagai fungsi penerangan, fungsi pendidikan, fungsi hiburan, dan sarana propaganda. Dapat menarik minat konsumen untuk menggunakan produk atau jasa melalui iklan radio. Yang kedua, yaitu iklan televisi. Televisi merupakan alat elektronik yang dapat menampilkan gambar dan suara. Fungsinya yaitu televisi sebagai media pendidikan, yaitu membantu siswa untuk mencari berbagai informasi atau berita dan dapat menawarkan produk melalui televisi. Yang ketiga, laptop atau internet. Laptop adalah komputer yang dapat dibawa dan laptop mampu menerima input dan output ketika dihubungkan ke dalam internet. Fungsinya yaitu sebagai bahan untuk mempromosikan barang atau produk dalam pemasangan suatu iklan. Selanjutnya, unsur-unsur sebuah iklan. Nah, iklan elektronik harus dapat menarik perhatian masyarakat. Oleh sebab itu, dalam menyajikan iklan harus memperhatikan unsur-unsur iklan. Secara umum, unsur-unsur iklan meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan atau attention. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Yang kedua, minat atau interest. Setelah dapat menarik perhatian, unsur iklan harus meningkat menjadi minat. Jika sudah ada minat, maka akan timbul rasa ingin tahu lebih banyak dalam diri konsumen. Yang ketiga, yaitu keinginan atau desire. Iklan akan baik harus dapat mencakup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Yang keempat, rasa percaya diri atau conviction. Harus dapat menimbulkan rasa percaya dalam diri konsumen. Oleh karena itu, sebuah iklan harus ditunjang dengan berbagai kegiatan peragaan. Kegiatan peragaan dapat berupa pembuktian atau kata-kata yang meyakinkan.
Yang kelima, tindakan atau action. Tindakan merupakan tujuan akhir dari iklan. Melalui iklan, produsen berusaha untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Nah, zat tunggal, campur, homogen, campuran heterogen dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tentang air putih. Ceritanya yaitu Ibu Rasti memilih minum air putih. Air yang dituang Rasti tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Oleh sebab itu, air putih merupakan zat tunggal karena hanya terdiri atas air mineral. Ingat-ingat ya. Nomor 2 yaitu sebuah teh manis. Ayah Rasti lebih menyukai teh manis sebagai minumannya. Rasti membuat teh manis dari air, teh, dan gula. Dari ketiga zat tersebut, penyusunnya tercampur sempurna. Oleh sebab itu, teh manis disebut dengan campuran homogen. Nah, jadi diingat-ingat ya ketiga campuran tersebut. Yang ketiga yaitu jus mangga. Rasti memilih untuk membuat jus mangga yang di blender. Rasti menuangkan jus mangga ke dalam, kemudian ia mengamati jus yang telah dibuatnya. Zat penyusun jus mangga tidak tercampur sempurna. Oleh sebab itu, jus mangga merupakan campuran heterogen. Materi selanjutnya, macam lantai tarian daerah. Yang pertama yaitu tari jaran kepang yang berasal dari Ponorogo. Tarian ini merupakan bagian dari satu kesatuan kelompok utuh reog. Jaran kepang atau jatilan digambarkan sebagai pasukan gagah berani yang menunggangi kuda. Kata jatil berasal dari bahasa Jawa yaitu jarane jantil-tilan yang berarti kuda yang menari tidak beraturan. Yang kedua yaitu tari Seudati dari Sumatera. Nah, lebih tepatnya yaitu Provinsi Aceh yang sebelumnya lebih dikenal dengan nama Nangro Aceh Darussalam. Seiring dengan masuknya agama Islam ke wilayah ini, Seudati tak lagi hanya sebagai hiburan semata bagi masyarakat Aceh. Yang ketiga yaitu tari Gambyong yang berasal dari Surakarta. Nah, tari Gambyong ini merupakan salah satu tarian Jawa klasik yang masih eksis hingga hari ini dan termasuk dalam tarian khas Jawa Tengah. Masyarakat Jawa percaya bahwa tarian ini konon bisa memanggil Dewi Padi atau Dewi Sri untuk memberikan berkah pada pertanian mereka sehingga menghasilkan panen yang melimpah. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu tari piring, yaitu berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, dulu masyarakat di sana melakukan ritual berupa tarian sebagai bentuk ucapan rasa syukur kepada dewa atas hasil panen yang berlimpah. Dalam ritual ini, masyarakat membawa sesaji berupa makanan yang disajikan di atas piring. Pola lantai tarian daerah. Nah, yang pertama yaitu ciri pola lantai vertikal atau lurus adalah penari membentuk garis vertikal yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Pola lurus memberi kesan sederhana tetapi kuat. Berikut gambar pola lantai vertikal. Beberapa tarian daerah yang menggunakan pola lantai vertikal adalah tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari baris Cengkedan dari Bali. Nah, bisa dilihat gambar yang ada di sebelah pojok kanan. Yang kedua yaitu pada pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Berikut gambar pola lantai diagonal. Contoh tarian daerah yang menggunakan pola lantai diagonal adalah tari Gending Sriwijaya,
dari Sumatera Selatan, tari sekapur sirih dari Jambi, dan tari pendet dari Bali. Yang ketiga yaitu pada pola lantai garis melengkung, penari membentuk garis lingkaran pola lantai lengkung ular dan pola lantai angka 8. Tari rakyat dan tari tradisional banyak yang menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Berikut contoh pola lantai garis melengkung. Tari Mak Badong, Toraja, Sulawesi Utara, tari Randai, Sumatera Barat merupakan contoh tarian yang menggunakan pola lantai garis melengkung. Nah, baik anak-anak, sekarang yaitu tugas mandiri kalian, yaitu kerjakan buku paket halaman 68 sampai 70 dan dikirim ke wali kelas masing-masing ya. Diingat-ingat, dikerjakan dengan teliti dan fokus ya. Dan tetap semangat dalam belajar maupun sholat ya anak-anak ya. Baik anak-anak, mungkin sampai di sini saja materi yang dibawakan oleh Pak Wawan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma ainal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa ainal batila batila warzuqna tibaa. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Baik anak-anak, Pak Wan akhiri untuk pembelajaran pada siang hari ini. Nasrul minallah inna syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.